Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk kepada video yang kedua daripada pertemuan kita malam hari ini. Jadi di video yang pertama sudah kita ceritakan tentang bagaimana Allah itu berjalan menzohirkan dirinya kepada kaum dan umat, supaya umat bisa berhadapan langsung dengan beliau, menatap beliau, mendengar suara beliau. Dan itu terjadi pada nabi-nabi. Jadi segala nabi pernah bertemu dengan Allah dan Rasul yang nyata pada Adam. Nah, pada saat itu nama Adam bukan Adam, melainkan laki-laki perkasa dari Tuhan. Itulah Jibril. Jadi mereka itu di dalam mengingat daripada Adam itu gampang, karena barang telah pernah ditengok. Makanya mengingat itu ada dua. Satu, mengingat dalam pemikiran, itu berlaku pada para nabi-nabi, karena mereka pernah melihat, mendengar, berhadapan langsung. Yang kedua, mengingat dalam perasaan. Nah, itu adalah kita. Itu kalau kita mau sholat, sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha kabirah ilal khosy'. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Berarti Jibril berkata kepada Muhammad menyampaikan informasi ini kepada kaum. Nah, kalau kamu hidup, kamu banyak masalah, kamu sulit, nah meminta tolonglah kepada Allah. Itu. Tetapi dengan sabar. Nah, ternyata sabar itulah namo, bukan perbuatan. Namo siapa? Namo orang yang sabar. Siapa dia? Dia adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Loh, kok sampai ke situ Pak Abu? Ya karena ada nasihat Jibril juga kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Muhammad, sampaikan kepada kaummu, umatmu, kaum kerabatmu, kalau dia bermasalah, katakan, aku berlindung kepada Rob manusia. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah sampai gitu kan tahu tuh Pak Well, Pak Charlie, kalau sudah Rob itu bukan Allah lagi itu, tetapi Allah dan Rasul Rob. Nah, ingat, biar dia terang, biar dia jelas, Rob itu tidak nyata, nyata pada Basyara yang diciptakan dengan tangannya sendiri dari tanah. Artinya Pak, Adam. Nah, dari sinilah kita bisa simpulkan, kalau nak minta tolong kepada Allah, minta tolonglah dengan si sabar. Beliau adalah Adam. Apa pangkatnya? Rabbin Nas. Nah, Rabbin Nas. Rabbin Nas itu sebenarnya Allah dan Rasul, atau Alhamdulillah, atau Ahmad. Tapi kan tidak nyata dia. Mereka nyata pada Adam. Satu kepada siapa lagi? Kepada Malikin Nas, Raja manusia. Nah, kalau Raja manusia kan tidak mungkin batang, tidak mungkin gajah, tidak mungkin laut atau gunung, pasti manusia. Yang ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia. Jadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ini ada 3 nama Pak. 3 nama ini menunjukkan kepada kita 3 posisi. Kapan kita minta tolong kepada Allah dan Rasul via Adam, via ayahanda kita, dalam judul Rabbin Nas, itu terjadinya pada persoalan penciptaan Pak. Misalnya Bapak nak buat apa, atau kalian nak buat apa misalnya, sederhana, buat proposal, buat apa lagi, nak buat sesuatu, katakanlah buat baju, nak buat kebun atau apa.
Jadi manggil itu Pak etikanya Rabbin Nas. Wahai Rabbin Nas, engkau adalah ayahandaku Adam. Mohon. Maka perlu kita mengetahui Rabbi kok di mana posisinya kita ngomong. Adik kita ni tidak Pak. Allah galau. Bukan tidak cocok, bukan tidak setuju, tidak cek itu pelajarannya. Tuh. Kemudian sudah Rabbin Nas, Malikin Nas. Nah, ini Pak Well kan kalau bercerita berhadapan dengan bos-bos, orang besar-besar tuh Pak. Nah, kita menyebut Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam itu Malik. Wahai Malikin Nas, ayahandaku Adam. Aku ni nak ngadepi bos. Karena bos tu berutang, lu bayar-bayar, duitnya banyak. Mohon ayahanda aku lembutkan hatinya. Karena adalah Malikin Nas. Ada disesuaikan. Dan ketiga, Ilahin Nas. Itu cerita tentang penyembahan ini. Artinya apa? Wahai Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Aku ingin berhadapan dengan ayah. Tentang apa? Terlalu banyak tipuan dalam agama ini. Setiap orang tuh pengen dia disembah. Sebagaimana iblis juga pengen disembah waktu itu. Padahal yang suruh oleh Allah menyembah dia menyembah kepada ayahanda Adam, bukan kepada iblis. Nah, dari mana kau tahu Pak Abu Fikri? Itu tuh. Nak jadi raja galau, nak jadi Tuhan galau seorang-seorang. Salah satu contohnya bos saya. Kalau sudah buat macam ni, macam mana kata kamu? Terserah saya. Pokoknya ego nian gitu Pak. Nah, itu. Untuk masyarakat kita ini untuk menundukkan ego orang. Untuk menundukkan ego istri, ego anak, ego kawan, ego bos. Manggil beliau tu Ilahin Nas. Makanya jangan Allah galau ini kan mohonlah kepada Allah, mohon kepada Allah. Apa yang nak dimohon? Harus ada prosedurnya. Kalau tidak pakai prosedur, percuma Tuhan menyebut Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Percuma aja itu. Tidak ada spesifik. Lagi fisik kita aja ada spesifik. Ini apa namanya Pak? Pak Charlie? Rambut. Rambut. Ini? Alis. Ini? 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 Padahal rambut kamu Pak. Lu kenapa namanya berbeda-beda? Pertama, letaknya berbeda. Kedua, fungsinya berbeda. Kalau ke bawah, ayo sama baik cerita. Jadi jangan perlu kita katakan rambut bibirku. Bisa, tapi tidak enak dengarnya. Rambut daguku. Rambut mataku. Nah, itu. Rambut hidungku misalnya. Bisa, tapi tidak enak didengar, tidak sesuai. Aja itulah. Nah, jadi kalau nak minta tolong kepada Allah itu minta tolonglah kepada Sobar. Sobar itu adalah wujud serta Allah namanya Adam. Tapi ingat ada spesifik, ada namanya Rabbin Nas. Nah, Rabbin Nas ini kalau kita cerita tentang penciptaan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita litak capek, minta tolong kepada Rabbin Nas. Orang ayah Adam juga, bukan orang lain, ayah Adam. Sudah tuh kita mungkin nak berurusan kepada pemerintah, sederhananya kepada Pak Lurah lah gitu kan, ke Pak Camat, dan buat apa. Kalau Pak Wel mungkin lain lagi judulnya kan, tapi sama, yang bersifat raja. Manggil begitu Malik, jangan dipanggil Ilahin Nas, jangan dipanggil Rabbin Nas, jangan pula dipanggil Allah. Bukan tidak boleh, tidak itu pasangannya. Nah itu. Dan ini ketiga, masalah ketuhanan. Kalau ingin belajar tentang ketuhanan, keyakinan, pemahaman di balik pemahaman, manggil beliau itu Ilahin Nas. Nah, itulah salah satu rahasia yang kita pelajari selama ini dan kita amalkan. Real ada Pak. Semuanya oke. Bahkan pemikiran kita pun dianggap orang aneh. Tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Akal dunia tidak pernah diasah untuk seperti itu. Itu dasarnya. Tapi kalau dia asah akalnya, ya mau ngomong kan seperti Pak Cari dan Pak Wel kan, kita kan sedang mengasah akal sekarang ini. Nyambung. Tapi kalau tidak pernah diasah, makanya kita sayangkan sewaktu kita memberikan pengajian kepada kawan, dia tanya keluar, Pak Abu ya kenapa? Aku tanya ke Ustadz itu katanya tidak benar omongan Pak Abu. Saya senyum Pak.
Kenapa saya senyum? Kamu aja yang berhadapan ke saya aja tidak paham, kamu tanya ke orang di luar tidak dengar sama sekali. Di situ letak kekeliruanmu. Mestinya kamu tanya ke sini. Dia tidak paham. Sebagai pelaku sejarah, dia tidak paham. Nanya ke orang yang tidak pelaku sejarah. Makanya kamu harus belajar lagi. Tuh, sampai seperti itu saya katakan. Nah, sekarang actionnya, prakteknya daripada pelajaran kita tadi, setelah tahu kita Allah itu menyatakan dirinya pada sifatnya, maka dia bernama Alhamdu atau Ahmad. Ternyata gaib ya. Dia menyatakan dirinya pada Basyaro yang dibuat dari tangannya, dengan tangannya sendiri melalui tanah tadi. Nah, itu adalah Adam. Nah, jadi latihannya di mana latihannya, Pak? Latihannya waktu sholat itulah. Waktu sholat itulah latihan. Jadi setelah kita ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada pahamnya, tinggal prakteknya. Makanya waktu kita sholat, Pak, kan dikatakan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri wa shalah innaha lakabirah ilal khoshi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Nah, sabar ini ada orangnya. Nah, cabangnya 3. Rob, Malik, Ilah. Caranya, pertama, cari ilmunya. Kedua, cari pengetahuannya. Ketiga, cari pahamnya. Bisa? Jawabnya bisa, tapi berat. Buktinya berat. Kita kemarin berapa orang, Pak? 10. Ya, 10 ada? Ya. Ada. Kemana yang 8? Apakah mereka tidak percaya? Percaya. Apakah mereka tidak mau? Tapi tidak kuat. Bahkan kemarin kita mencoba membawa yang lain. Jangankan dengan kaji, begadang itu tidak kuat. Tidur ya kan, Pak? Nah, memang berat. Jadi kita tidak hanya omong-omong tentang berat kata Allah ini. Memang berat. Nah, itu baru cari pengetahuan, ilmu dan paham. Belum lagi praktek. Nah, hilal khoshi'in, kecuali orang yang khusyuk. Kalau minta tolong kepada Allah melalui si sabar tadi, itu berat, Pak. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Nah, orang yang khusyuk itu artinya orang yang sudah tahu ilmunya, pengetahuannya, pahamnya, seluk-beluk posisi pemakaiannya dari Rob, Malik, dan Ilah. Itulah orang yang khusyuk. Praktiknya bagaimana? Allazina yazunnuna, orang yang punya persangkaan. Ada persangkaan Rasul itu sudah bertemu dengan rasanya Rasul, dengan Allah, wujud serta Adam. Adam itu sudah di depan matanya, sudah di depan wajahnya, sudah di depan tubuhnya. Teraso dia Pak Abu, teraso. Kok bisa? Karena aku punya persangka seperti itu. Wah, itu kan berarti kita menciptakan, Pak Abu. Berarti kita membuat, Pak Abu. Tapi ingat apa kata Allah? Annahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya pada saat itu mereka sudah bertemu Tuhan. Lah kalau Allah sendiri sudah mengatakan seperti itu, siapa lagi yang kita percaya? Jadi rasa batin kita bertemu dengan rasanya Rasul, dengan Allah serta Adam. Kata Allah, artinya kamu sudah bertemu dengan Tuhan. Anak mulak robihim, ada di situ, Pak. Ada kok, Pak. Ditambah lagi oleh Allah tadi melalui Jibril kan kepada Nabi Muhammad, wa annahum ilaihi raji'un. Dan pada saat itu mereka sudah kembali kepada Tuhan, sudah bersama Tuhan serta Tuhan. Pertahankan ini. Latihannya dalam sholat. Cak mana prakteknya? Nah, perhatikan prakteknya. Allahu Akbar. Allah nyata di Akbar. Akbar itu sifat, Pak, besar. Kita tahu sejarahnya kan, Pak. Allah tidak nyata di Akbar. Akbar tidak nyata pada Basyara. Jadi Allahu Akbar. Kita diam, Pak. Karena kalau kita bunyikan fitnah, Pak. Allah tidak nyata pada Akbar. Akbar tidak nyata pada ayahku Adam. Ayahku ada di depanku.
Apa kata orang, Pak? Tapi di video kita sebutkan biar orang berpikir. Sudah, kita lipat tangan kita. Dan tidak mesti begini. Tidak mesti begini. Dan tidak mesti begini. Sederhana baik. Sebagaimana kita menghormati orang itu. Kan Pak Wel pernah menghormati kawan kan? Pak Charlie bagaimana berdiri di hadapan orang kita hormati. Jarang kita cek ini, Pak. Jarang kalau kita cek ini, apalagi cek ini. Pasti begini. Nah, itu. Tapi oleh Nabi Muhammad biar agak rapi cek ini. Sejatinya begini. Cukup. Baru kita ngomong kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah tu wajah yang sifat samawati wal ardh. Jadi kita itu perlu ngerti omongan kita karena kita sudah ngomong dengan orang depan kita itu. Bagaimana wajah kita? Bagaimana wajah kita? Dari wajah kita tadi nampak cak mana bentuk yang ditengok. Nah, mungkin Pak Charlie dengan Pak Wel pernah nengok orang berzikir. Duduk. Ada muka orang berzikir itu Pak seram bukan Pak? Artinya dia tidak melihat yang cantik. Dia tidak melihat yang ganteng. Dia tidak melihat yang berkuasa. Kalau dia melihat yang berkuasa, sang tampan, sang cantik, sang indah, tidak itu bukan. Senyum. Ya cak mana lah bentuk Pak Charlie lagi ngomong dengan cewek cantik Pak. Wajah Pak Charlie masam tak kira-kira. Gembira, ceria. Jadi juga Pak Wel, juga saya kan. Ceria. Nampak kegembiraan itu. Ukuran seseorang untuk mengenal Tuhan yang ada di depannya itu Pak, dari wajahnya nampak. Makanya kalau kawan sholat itu bermacam-macam Pak, ada yang senyum, ada yang manyun. Kalau dia manyun mukanya nampak seram, berarti dia belum bertemu Tuhannya, betul-betul setan. Karena hanya setan yang mencetak muka kita seperti itu. Apa? Pernah nengok film Buddha? Amin, senyum deh Pak. Ada nggak Pak? Senyum. Nah, silakan, sudah kita dialog dengan Al-Iftitah, Al-Fatihah, surat. Nah, kita ulang lagi Pak, biar tidak lepas. Allahu Akbar. Allah jatuh di Akbar, Akbar nyata di Ayahanda Adam. Ruku kita Pak. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azim. Sampai 3 kali. Jangan lepas Pak, ulang lagi. Allah sami Allahu liman hamidah. Itu maksudnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, seterusnya itu Pak. Itu jangan sampai kita lepas konsen kita pada yang di hadapan kita. Itu latihan Pak. Untuk apa? Nah, setelah sholat, kan ada sholat do'imon. Sholat per detik, per waktu. Nah, setelah sholat ingat itu. Ingat itu. Bersama Allah dan Rasul serta Ayahanda Adam. Kemanapun kita pergi bersama dengan beliau. Artinya kita bersama Tuhan. Makanya saya katakan dengan Pak Wel tadi, kalau ada kelapu jatuh semestinya kena kepala kita, seketika kita bersama dengan Tuhan dalam rasa batin kita, tidak akan kena Pak. Karena tidak pernah ada benda itu bisa melawan Tuhan. Itulah kesaktian. Muhammad mengajarkan begitu. Muhammad mengamal begitu. Tapi seketika Muhammad lupa, kena sini Pak, panah. Ini cerita Muhammad, cerita gitu Pak. Kalau kita pasti banyak lupa Pak. Pasti banyak lupa. Makanya saya katakan tadi, seorang pembalap ateis Pak, tidak beragama. Ada kan Pak yang pakai motor, salto di atas angkasa Pak. Ada kan Pak? Dia tidak agama apapun, dia adalah ateis. Tapi mulus. Siapa yang dia ingat Pak? Pertama kali dia ingat adalah dirinya sendiri Pak. Itu satu. Yang kedua yang dia ingat kesadarannya, jangan sampai goyang. Yang ketiga keberanian. Siapakah dirinya? Siapakah kesadaran? Siapa keberaniannya? Bukan manusia, bukan siapapun. Cuma satu, Tuhan. Sejatinya dia itu punya Tuhan Pak. Cuman dia tidak tahu Tuhan itu mana. Nah itu. Makanya orang ateis itu tidak ada.
Dia tidak kenal Tuhan, dikiranya itu Tuhan. Tuhan, aduh, aku tidak percaya dengan Tuhan. Tapi dia percaya dengan dirinya. Makanya pede. Pede itu percaya diri. Timbul kesadaran, timbul keberanian. Sukses, Pak. Semua orang yang ingat dengan dirinya, ya, percaya kepada dirinya, dia sadar, sukses, Pak. Dalam hal apa? Contohnya pembalap yang akrobatik di angkasa, salto-salto motornya mulus. Jadi itulah yang perlu kita latih, Pak. Kajian-kajian gitu. Ini sebenarnya lah puncak gitu. Sebenarnya kita harapkan itu itulah. Seketika rasa dirimu sudah menyatu dengan Rasul, dengan Allah, wujud serta ayahanda Adam, pertahankan rasa itu. Itu Allah sendiri mengatakan annahum mulaq rabbihim. Sesungguhnya pada waktu itu mereka sudah bertemu dengan Tuhan. Ditambah oleh Allah lagi annahum ilaihi raji'un, dan saat itu mereka sudah kembali kepada Tuhan. Tak perlu lagi kita cerita seperti yang kata Pak Cari tadi, ada malaikat maut kusir pergi. Ngapain dia datang kepada kita? Aku datang ke sini Pak Abu Fikri nak jemput kamu. Sejak kapan kau jemput aku? Sejak kapan perintah itu ada? Loh, kok bapak kamu seperti itu? Kami diajarkan oleh Allah kembali sebelum kembali, hadir sebelum hadir, dan mati sebelum mati. Inilah yang kami praktikkan setiap hari, minimal 5 kali sehari. Setelah itu kami dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas kepada Allah dan Rasulnya kepada ayah Adam. Makanya Adam itu abadi, Pak, tidak pernah mati. Kenapa? Lah, karena dalam dada beliau itu bukan sembarang ado. Ahmad dalam dadanya itu Allah dan Hamdu, pencipta langit dan bumi. Nyata pada dirinya Adam itu bukan omon-omon, dia sendiri yang cerita dari Allah jadi Rabb, dari Rabb kepada Bashar. Sebagai buktinya malaikat disuruh sujud kepadanya. Jin tidak mau, iblis tidak mau. Bukan persoalan itu salah, itu sudah benar. Cuman ngapa tidak sayo tempat nyatonya? Nah, kata Allah bukan tidak mau. Kamu itu kanlah berisi, ada isinya dirimu itu. Aku ingin yang original, yang aku sendiri membuatnya. Kualitasnya lebih hebat daripada kamu. Bentuk dan rupanya adalah bentuk daripada diriku. Itu makanya aku pilih dia ini. Pertahankan, nak pergi keluar setidak-tidaknya Pak merasa bersama dengan beliau. Sampai di kantor bersama dengan beliau. Nah, ingatlah itu. Sumpah Allah, janji Allah dan Rasul pihak ayahanda Adam tertulis pada kitab seketika dia sampaikan kepada Muhammad. Apa katanya? Inna nahnu nazalna zikro wa innalah hafizun. Ada kan Pak? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ingatan. Karena kami yang punya ingatan, kami turunkan ingatan itu kepada kamu masing-masing. Maka kamilah yang menjaga ingatan itu, supaya kamu selalu ingat. Caranya, ya ingat aku. Makanya fazkuruli azkurkum. Kau ingat aku ingat kamu. Wala takunu kalazina sulla wa ansaw ala anfusa. Janganlah kamu seperti orang yang merupakan aku. Sebenarnya aku lupakan dia pada dirinya. Makanya orang-orang umur 60 tahun Pak, Pak Abu lah katakanlah 61. Apakah sudah pelupuh? Sudah Pak. Kita ngomong di rumah tuh sering manasin gulai pagi-pagi itu Pak. Itu sering lewat Pak. Tapi untunglah tidak klimaks. Artinya belum mutung Pak. Tiba-tiba, wah aku lagi manasin gulai, lari. Tidak mutung Pak, cuma lah kering. Kenapa? Allah tahu kenapa Pak Abu memanaskan gulai. Dia pengen bisa dimakan lagi. Dia pengen biaya tidak keluar. Maka dia jago itu Pak. Kenapa? Karena kita selalu mengingat dia. Sampai-sampai dia lupa dengan pekerjaannya sendiri. Aku ingatkan, kau tadi manaskan gulai, belakang dulu. Makanya kita berlari itu. Kebanyakan orang Pak, karena dia tidak ingat kepada Tuhannya, maka apa yang dia kerjakan? Kebablasan. Bayangkanlah kalau gulai itu mutung Pak, ikan tenggiri 70 ribu sekilo, baru dimakan setengah Pak, hitam kalau.
Nah, tapi karena kita selalu ingat beliau ingatkan kita akan pekerjaan kita. Nah, itu kan pekerjaan Pak. Ada orang yang lupa ke dirinya Pak. Kan jadi Allah kan barang siapa yang melupakan aku akan lupakan dia kepada dirinya. Itu kan masih pekerjaan Pak. Nah, ini kayak dirinya dia lupa. Kalau dia tuh punya diri dia lupa. Nah, itu. Makanya banyak salah, keliru. Dia lupa. Nah, itu praktek ilmu kita tuh Pak. Selama kita mengingat beliau mengingat kita. Selama kita bersama dengan beliau, tidak ada yang bisa mencelakakan. Makanya ada kalimat la yaduru ma'asmi sa'yu fil adi wal fisama. Pernah dengar Pak? Tidak ada yang bisa membinasakan. Nah, siapa? Orang yang bersama. Bersama siapa? Yang punya nama, bukan nama, yang punya nama. Siapa punya nama? Allah namanya. Yang punya nama itu siapa? Rasul, bukan. Rasul dengan Allah. Yang punya nama siapa? Yang tidak ada. Besertalah kamu dengannya. Kemana pun kamu dengannya. Kan gitu. Itulah pelajaran yang paling berat bagi kita. Nah, itu Pak. Jadi mulailah belajar. Nah, biasanya kalau kita ingat seperti itu Pak, kita tidak ada ingin menodai ingatan itu Pak. Tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, tidak ada fitnah. Tahu-tahu ada peluang dapat duit, orang lain tidak tahu. Tapi kita tahu, kita ini bersama Tuhan ini, dia tahu kerja kita ini. Nah, maka kita dididiknya. Ada nafsu dibunyi Pak, ambillah segepok. Orang tidak tahu. Ada itu, karena kita manusia juga. Tapi diajarkan ya jangan. Ingat tuh pesan Pak Abu. Kamu kan PNS tuh, yo. Ada kasbon kan? Nah, yo. Kalau gaji kamu 10 juta, sampai sebulan, kamu ambil 5 juta, sewaktu gaji itu kamu terima, apakah kamu terima 10 juta? Tidak, berapa? 5 juta. Itulah kehidupan. Jangan pernah kau berpikir engkau berkhianat, engkau katakan engkau beruntung. Tidak, engkau tertipu. Nah, kenapa dia tertipu? Karena dia tidak ngerti, dikiranya dia beruntung. Rupanya tidak, Pak. Makanya kita kasihan dengan orang-orang itu, umurnya masih panjang, duduk atas kursi roda, makan tidak boleh ini, tidak boleh itu, cuman boleh makan dengan apa? Sayur bening yang tidak perlu pakai garam. Duit banyak, orang pergi kemana-mana, gitu tidak diajak orang, ya memberatkan orang lah Pak. Nah, anak-anak bini sama baik, bini bergaya-gaya, kawan bergaya-gaya. Kenapa? Kita terlalu cepat mengambil bagian kita. Ingat itu, kasbon itu ingat. Tidak ada ceritanya beruntung di situ, tidak ada. Sementara yang kita ambil itu sebenarnya rezeki kita itu lah Pak. Kalau bukan rezeki kita tidak mungkin pindah ke gitu. Tapi caranya itu salah, momennya pun tidak tepat. Biar aku yang mengatur. Makanya jika kamu hidup dalam kondisi main keuangan, ya ngomong kan kerja lah tidak, berdagang tidak, pegawai tidak, segala macam tidak. Tahu diri. Apa itu? Bekerjalah untuk diri, keluarga, kaum kerabat atas nama Allah Rasul. Kalau dia menyelesaikan urusan itu, maka saya kata kayak Pak Wil tadi, 21 tahun itu terjadi Pak pada diri seseorang. Saya menyaksikan itu Pak. Kan paham maksud saya Pak Wil? Saya menyaksikan. Kalau dia pegawai wajar baik, ada gajinya, pedagang wajar baik, buruh wajar baik, petani wajar. Nah ini tidak ada sama sekali. Cuman dia omong ke sini, omong ke situ, tapi omong-omongnya bagus gitu, baik. Jadi pedoman bagi orang yang mendengarnya. Nah, bahkan dia kadang-kadang dilarang makan banyak, boleh. Nah, makan daging boleh Pak Abu, tapi jangan banyaknya. Makan ikan boleh, jangan banyaknya. Sedang-sedang baik. Gitu. Akhirnya penumpuk boleh di rumah. Kalau datang sedekah orang banyak di rumah, nggak tahu kita udah kena habis ini kue nih, kasih ke tetangga. Kenapa? Kadar kita tidak sebanyak itu lagi. Karena umur. Itu Pak Charlie, tambahan. Jadi kita bermalam-malam duduk di sini bercerita-cerita, hasilnya apa? Hasilnya itu melatih diri kita ingat Allah dan Rasul nyata pada Adam dan selalu kita bersama dengan beliau. Melatih ini tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Harus dengan kesadaran tinggi. Lah kalaulah terbiasa nanti Pak, mudah-mudahan tidak ada cerita kelapo yang bisa nimpa Allah. Nah, kita kan pernah dengar tuh tentara Allah, orang kan ngomong aja,
Tentara Allah, tentara Allah. Tentara Allah cuma 4, Pak. Pak Wel tahu tentara Allah itu 4. Siapa? Tahu? Tentara Allah itu 4. Pertama, angin, air, tanah, api. Itu tentara Allah. Kita diizinkan hidup oleh Allah karena ada angin. Dengan angin kita bernapas. Kita diizinkan hidup oleh Allah karena ada air. Dengan air kita bisa minum, bisa masak, bisa makan. Kita diizinkan hidup oleh Allah karena ada tanah. Dengan tanah dia bisa menumbuhkan. Kita bisa hidup diizinkan oleh Allah karena ada api, Pak. Bapak bayangkan kalau ada api, apa yang bisa kita buat? Ada ikan bertumpuk, Pak, tapi api tidak ada. Mau diapakan ikan? Makan mentah. Cacing pita, Pak. Minum ada air banyak tapi tidak ada api, Pak. Minum air mentah, sakit perut. Tapi ingat, yang 4 ini perlu bisa membunuh kita kalau kita tidak bisa kontrol. Pokoknya kalau angin kau ngamuk, ikutin beliau namanya. Mati orang. Kalau air mengamuk, tsunami namanya. Kalau tanah mengamuk, gempa namanya. Kalau api mengamuk, kebakaran namanya. Itulah tentara Allah, Pak. Ingat, itu tentara Allah. Dan tidak akan mungkin berani melawan Allah. Tidak akan mungkin. Maka selalulah bersama Allah dan Rasul nyata pada ayat ada. Insya Allah, angin, air, tanah, api itu selalu jadi sahabat dan teman. Bahkan dia hafal, wis ini anak bos, anak raja nih, jangan dikucak, bahaya. Cabutnya sekali gitu. Itu bukan omong-omong, Pak. Makanya kita dalam hidup itu tidak banyak masalah, tidak banyak bala. Bukan kita pintar, Pak, karena kita tahu kita dengan Allah, Allah dengan kita. Tentara Allah itu 4, angin, air, tanah, api. Tapi musuh yang akan menghantam kita juga 4, angin, air, tanah, api. Dan tidak akan berani dia selama kita bersama musuh. Itu saya katakan waktu Covid kemarin saya ngomel-ngomel di depan masjid. Nengok masjid lah di rantai, ada merek puluh himbauan wali kota. Azan dibunyikan di situ. Allah berseru melalui Rasul, Rasul berseru melalui muazin. Apa katanya? Hanya 'alas shalah. Apa artinya, Pak? Marilah, wahai hambaku, kekasihku, sayanganku, marilah menyatukan rasa dirimu denganku. Di mana? Di tempat aku memanggil, masjid. Pas kita datang, dikunci orang, kita maklumi. Berarti beliau tidak ngerti. Seandainya Pak tidak dikunci orang, apakah Pak Abu keluar dari rumah ke masjid? Ke masjid. Karena saya dipanggil. Pak Abu tidak takut dengan Covid. Lah kenapa takut? Yang manggil saya itu kan bosnya, sang pencipta Covid. Tidak akan mungkin dia akan biarkan saya dimakan si Covid tadi. Tidak akan mungkin. Pegang keyakinan ini, jangan ragu-ragu. Makanya tidak perlu pakai masker. Tadinya kan promosinya pun begitu. Ada penyakit baru, Covid-19, reklame. Orang tuh terkena Covid, megang suatu benda. Pas kita pegang, kita kena pula, melupuk pula. Belum cerita masker. Belum. Tapi dalam kemudian, telah terbang di udara, kawan. Rami jual masker. Laku masker. Nah, itu. Diumumkan jika orang kena Covid itu mati, Covid-nya juga ikut mati. Dengar tuh, Pak. Ada, Pak. Pernah dengar itu? Ada, Pak. Orang kena Covid tadi kalau mati, Covid ikut mati. Lalu untuk apa dikarungi dengan plastik kuning? Untuk apa pakai baju APD? Dan kenapa harus jauh? Berarti tidak konsisten dengan pengetahuan. Kalau memang dia mati, tidak perlu kita repot-repot lagi balik ke rumah sananya. Itulah yang kita kerjakan waktu orang kena Covid, kawan kita mandikan, Pak. Nah, kata anak-anak, kata orang rumah telepon sambil nangis, baliklah, jangan dulu ke rumah, mandi dulu macam-macam. Jadi mandi, kita takut nanti. Kenapa? Apa yang diyakini dalam diri kita, walaupun tidak ada, jadi ada, Pak. Karena ada sebuah analogi. Analogi itu permisalan, Pak. Entah ya entah tidak kita tidak tahu, Pak. Tapi ada analogi dalam sebuah film saya temukan di YouTube. Seorang yang terkena hukuman mati.
hukumannya dua, ditembak atau dicotok ular. Itu. Dipancung atau di santa ular. Dia pilih di santa ular, Pak. Nah, jadi karena ini adalah sebuah resort, jadi dokter kerjasama dengan eksekutor. Kita coba, kita tutup matanya, kita bawa dia ular, kita suruh pawang ular tuh bunyikan di telinganya, kita gesek-gesek ke mukanya, memang ular. Sudah, nah, kita tusuk dengan jarum tangan itu, jarumnya dua, ular kita gesek-gesek. Tapi itu pawang ular yang mainkan ular. Tak lama tuh gemetar, mati. Nah, pertanyaannya kenapa dia mati? Kan tidak dicotok ular. Dia mati karena pemikirannya, Pak. Yang lebih hebat lagi, dokter tuh memeriksa ada apa dalam tubuh. Ternyata ada bisa ular, Pak. Ternyata bisu itu diciptakan oleh pemikirannya sendiri. Makanya kita harus menghargai saudara-saudara kita, keluarga kita yang takut. Walaupun kita berani, hargailah rasa takutnya. Kata dia mandi, jangan balik dulu. Karena berbeda cara kita berpikir dengan cara berpikir. Nah, balik tadi, kalau kita dengan Allah, bersama Allah serta Allah, maka 4 pasukan Allah itu tidak akan berani menghantam kita. Tidak akan. Termasuk turunan-turunannya, di antaranya COVID, macam-macam itu. Terserah Anda mau bikin program wahai manusia, kalau aku serta Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Aku bersamanya. Ternyata Pak Abu kena juga, berarti memang dia berkendak. Lah kalau dia berkendak nyaman lah, selesai sudah. Kalau memang dia berkendak seperti itu, kita memang punya dia. Tapi ingat, selama kita ingat biasanya, tidak. Kalau kita kena, berarti kita lupa dengan dia, atau memang dia berkendak. Itu prakteknya Pak Jali. Itulah kira-kira tambahan daripada kajian itu tadi. Ada pertanyaan Pak Belo? Cukup Pak Jali. Jadi itu yang menambah ceramah kita tadi. Jadi kita sambung dengan Yasin ayat 28. Nah, itu tadi hanya pengulas daripada video yang pertama tadi, saudara. Ayat 28. Ayat 28. Surat Yasin, surat nomor 36 ayat 28. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Setelah dia, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Jadi surat Yasin ayat 28 ini Pak menceritakan seorang hamba Allah namanya Yahya bin Zakaria. Jadi di surat Yasin itu diceritakan kami utus kepada mereka Bani Israel 2 orang rasul. Nah, setelah kita pelajari dalam Alkitab Quran itu, rasul dan nabi yang serempak itu cuman ini Musa dan Harun. Nah, di era Isa itu ada 3 nabi, Pak. Ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya. Tapi tidak bareng dia. Dia pisah-pisah, Pak. Cuman Musa dan Harun lah yang kemana-mana dia berdua. Kemudian aku kuatkan utusan yang 2 itu dengan utusan yang ketiga. Itu Isa, Pak. Nah, jadi seketika Isa dibully, Isa didustakan, Isa diancam nak dibunuh, maka datanglah seorang laki-laki yang berlari di ujung kota dari tepi barat, Pak. Dia ngomong kepada kaumnya, wahai kaumku,
ikutilah orang ini atau mereka yang bertiga ini, Musa, Harun, Isa. Kenapa? Karena mereka dapat petunjuk, karena mereka tidak mengharapkan upah dan gaji. Maaf, zaman dulu beragama ini paling mudah dapat duit, Pak. Orang cepat tadaruk kepada kita, kagum ke kita, sehingga kita bisa mencetak. Itulah yang menjadi sebab kenapa Ibrahim dengan bapaknya ribut, Pak. Nah, kenapa bapaknya tukang buat patung? Ibrahim mengatakan, bukan ini Tuhan. Kata bapaknya, iko Tuhan. Kalau kau terus begini Ibrahim, tidak laku dagang bapak. Kau ini buat masalah. Begitu juga di zaman Musa, rahib. Begitu juga zaman Isa, pastur. Sampai ada unsur yang namanya pembayaran dosa, penebus dosa pakai duit. Nah, di zaman Nabi Muhammad, keributan Nabi Muhammad dengan paman-pamannya, kaum kerabatnya adalah persoalan itu juga, Pak. Persoalan duit juga. Apa itu? Muhammad mengatakan, hadapan ini, kiblatan ini bukan di sini. Tanah suci ini bukan di sini. Tapi di sono, di Palestina, di Yerusalem. Nah, bayangan daripada paman-pamannya ini bisa bangkrut gitu. Hotel ini tidak dicak manokan, rumah makan ini mau diapakan, fasilitas umum yang selama ini kita sewakan kepada para pengunjung akan sepi. Mereka tidak ingat Muhammad ini kan orang baik, orang bijak, tidak akan mungkin sampai ke situ dia. Buktinya apa? Sewaktu Futul Mekah, Pak, kan Muhammad dengan 10.000 pasukan masuk ke Mekah, tidak ada perlawanan, semuanya kalah. Yang dibuang oleh Muhammad patung yang 4 dalam Ka'bah, Lataman dibuang. 360 patung yang ada di sekitar dibuang, dibersihkan. Setelah itu Muhammad ngomong, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kaumku, umatku, mulai hari ini tempat ini kita beri nama Masjidil Haram. Berudulah kita sholat. Berudulah kita sholat. Nah, selama ini sahabat-sahabat Nabi itu, kalau dia sholat, kalau sudah ahli, dia akan berhadapan dengan Adam. Tapi kalau belum asli, dia akan berhadapan dengan Muhammad. Kenapa? Nah, nanti kita ceritakan. Jadi seketika kawan-kawan sudah berudu, kaum sudah berudu, kata Nabi Muhammad, aku ngimam di dalam Ka'bah, dan di belakangku ada 3 orang sahabat. Satu diantaranya Bilal. Nah, seketika Nabi Muhammad dia ngimam, dia di dalam Ka'bah, pertanyaannya Muhammad ngadap kemana? Pasti menghadap kepada kiblat Masjid Quba. Pasti. Kenapa? Masjid Quba itu masjid yang pertama kali yang dia buat. Ngadapnya ke mana? Ke Darussalam, ke Yerusalem, ke Palestina. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim juga itu. Nabi Ibrahim membuat Ka'bah itu sebenarnya hanya untuk membatasi, Pak. Tingginya 5 meter. Kenapa tidak tinggi? Karena Ibrahim itu tingginya 7 meter sampai 10 meter, Pak. Terlalu banyak materi dipakai. Ngadapnya mana? Ke Darussalam. Makanya dalam surat Yunus surat 10 ayat 25, wallahu yad'u ila Darussalam liman yasha'i ila siratal mustaqim. Allah itu menyeru kamu semuanya menghadap pada Darussalam, Yerusalem atau Palestina. Di situ ada tempat sujud yang jauh. Kenapa tempat sujud yang jauh? Karena 1.500 km, Pak, dari Mekah itu, Palestina itu. Nah, jadi kesitulah Nabi Ibrahim menghadap. Itu juga Nabi Muhammad, situlah dia menghadap. Sahabat di mana? Sahabat melingkar menghadap Muhammad, karena kajiannya batas itu. Besoknya Muhammad tidak lagi dalam Ka'bah, di luar, tapi tetap menghadap ke Darussalam.
Artinya silakan kita kalau nak sholat ngadap ke situ silakan. Tapi ingat sejarahnya sahabat dulu ngadap ke Muhammad. Kan ada kalimat tuh. Kalau salah tuh ayat berapa tuh? Qad naro taqalluba wajhaka fis samai wala nuwalliyannaka kiblatan tardoha. Aku lihat kamu kalau menyeru kepada Allah menghadap ke langit. Tidak cah itu, hadapkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kamu senang dengan dia. Kamu hadapkan wajahmu itu pada hadapan yang kamu senang dengan dia, cinta dengan dia. Sebenarnya Nabi mengatakan dirinya. Jadi setiap sahabat sholat memang pada Nabi Muhammad. Lalu kenapa mereka menghadap ke langit? Karena dapat kajian yang kedua. Nabi Muhammad itu dari Mekah dibawa oleh Jibril ke Palestina, Pak. Ke Yerusalem, ke Darussalam. Bukan di Mekah, bukan di Ka'bah. Akhirnya Nabi Muhammad dari Masjidil yang jauh atau Aqsa naik ke langit. Sejak itu sahabat-sahabat ke sana. Nah, jadi Ibrahim, Muhammad ngadep ke Darussalam, ke Masjidil Aqsa. Orang di situ ngadep ke mana? Ngadep ke langit. Makanya itu Nabi, aku lihat kamu kalau menyuruh Allah itu ke langit, tidak saja itunya, ngadaplah kepada kiblat yang kamu sukai. Di atas itu pelajarannya barulah disampaikan apa yang kita sampaikan malam ini. Hadaplah wajahmu kepada Allah, Rasulnya kepada ayahanda Adam. Sujudlah di hadapannya karena para malaikat sujud itu perintah. Nah, itu sejarahnya. Nah, jadi kembali kepada cerita itu tadi, masalah Yahya, karena dia Isa dibuli-buli, dia keluar, dia tidak tahu bapaknya lah mati di dalam hutan. Kenapa? Nabi Zakaria itu karena si Yahya ini lari, dia kan pejabat, Pak, pejabat kehakiman. Nah, Raja Herodes itu minta supaya Yahya ini membolehkan dia menikahi anak tiri, sedangkan maknya masih dengan dia. Yahya mengatakan tidak boleh, diharamkan itu. Raja tersinggung, tangkap Yahya. Yahya lari. Pas Yahya lari, bapaknya disandra. Dihitung beberapa hari tidak juga datang, bapaknya dibunuh. Bapaknya lari pula. Larilah dia ke dalam pohon. Masuk dalam pohon karena dia ahli kayu, masuk dalam pohon. Payah orang cari, tidak dapat di hutan itu. Tapi ada yang menunjukkan kalau kamu nak Yahya Zakaria ada dalam pohon. Caranya senso. Disenso, Pak. Betul, putus. Nah, bersama dengan itu Yesus diancam dibunuh, Isa diancam dibunuh, bersama itu si Yahya pun ditangkap, dimasuk penjara. Zakaria wafat, Isa naik, Yahya pun dibunuh dalam penjara. Nah, waktu itulah Yahya mengatakan, demi Allah wahai Bani Israel, sungguh tidak akan turun lagi pasukan dari langit. Artinya Rasul, wahyu, petunjuk tidak akan turun lagi kepada kamu. Karena kamu melecehkan, kamu tidak menghargai, bahkan kamu membunuh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, itu. Akhirnya sudah matilah Yahya pada saat itu. Nah, setelah mati mereka membuktikan Bani Israel ini benar tak? Ya, 100 tahun yang pertama tidak ada rasul. 100 tahun yang kedua sampai berapa? 571 baru muncul Rasul. Ternyata memang tidak dari Bani Israel. Ternyata turun dari Bani Ismail. Inilah persoalan yang menjadikan mereka tidak suka dengan Muhammad bin Abdullah, Rasul dan Nabi yang mengayomi kita. Maka mereka mencari melakukan sabotase sejarah, Pak. Yang saya katakan tadi itu, mulai pada nenek moyangnya. Nabi Ibrahim itu kan punya istri dua, Pak. Satu namanya Siti Sarah, beliau mandul. Yang satu lagi adalah Siti Hajar atau Siti Hijir, beliau gadis. Nah, dibuatlah sebuah kisah. Kisahnya benar, Pak, tapi ada tidak benar dalam kisah itu. Sewaktu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah berjalan ya dari Babilonia menuju Palestina lewat Mesir, kemudian dia ditangkap
Karena jarak Palestina Mesir itu 14 kilo, Pak. Dekat. Kalau kita di sini mungkin tidak sampai ke Taiz lah. Ditangkap. Pas ditangkap, Ibrahim ditanya, ini siapa perempuan ini? Nah itu, adekku, istriku kan, ini adekku. Udah Ibrahim di penjara, si Sarah diangkat, ditarik, dibawa ke istana raja. Karena raja dapat informasi bahwa ada perempuan yang molek, yang cantik, yang bahenol, cocok untuk raja. Cocok nih ya. Dimandikan, dirapikan, dikasih baju bagus, diletakkan sebuah kamar yang indah, wangi semerbak. Nah, setelah dia berada dalam kamar, maka raja mengunjungi, mendatangi. Untuk apa? Ya untuk itulah. Selangkah, 2 langkah, pas 3 langkah, kaki raja tidak bisa bergerak. Maka bertanya raja, hai Sarah, kenapa aku tidak bisa berjalan? Aku tidak bisa melangkah. Kata Siti Sarah, tuanku berniat buruk pada saya. Mundurlah tuan. Ini saya tuan bisa berjalan. Mundur, bisa Pak. Dicoba lagi, nempel lagi, lengket lagi, sampai 3 kali. Akhirnya raja bertanya, kau ini sebenarnya siapa? Aku ini adalah istri Nabiullah, Rasulullah, Khalilullah, Ibrahim. Yang kepenjarakan itu suami ambu, suami saya. Nah, tapi katanya kamu adiknya. Bukan, dia berbohong. Maksudnya membela saya, biasa tidak diapa-apain. Ternyata kebablasan juga. Ah, sudahlah, aku insaf, aku menyadari, aku mohon ampun kepada Tuhan. Keluarkan Ibrahim. Dikeluarkan. Oke, mandilah kalian. Berpakaianlah. Ditanya oleh raja. Kata si raja, Ibrahim, Sarah, mulai hari ini kamu adalah anak angkatku. Kamu mau? Mau. Setuju? Setuju. Nah, kamu tinggal di istana ini. Tinggal di istana ini. Nah, kalau itu belum bisa Baginda, minta maaf, kata Ibrahim. Saya ini masih ada tugas, saya pergi ke Palestina, ingin menyampaikan dakwah, ajaran agama. Oke, kata raja, aku tidak akan memberatkan kalian, tidak memaksa kalian. Nah, waktu itulah Ibrahim dan Sarah diberi uang, diberi perhiasan, diberi ternak, onta, domba, macam-macam itu. Nah, diberi seorang budak, namanya Siti Hijir. Oleh Ibrahim dan Sarah itu diterima. Nah, budak itu yang tidak lemak dengarnya. Itulah manipulasi sejarah. Karena Siti Hijir sebagai budak, otomatis kalau sang tuan pengen, bisa walaupun tanpa nikah. Tahu-tahu kawan majikan pengen juga, boleh kata tuan, ada catatan bayar. Laju. Siti Hijir jadilah bahan garapan laki-laki. Bukan 1, 2, 3, banyak laki-laki. Itu sebuah cerita yang diciptakan untuk menyakiti Muhammad, untuk menghitamkan Muhammad karena rasa iri dengki mereka kepada Muhammad. Nenek moyang kamu itu budak, nenek moyangmu itu digonta-gantikan laki-laki. Kita orang yang berpikir tidak mau, tidak terima itu. Kenapa? Nantilah persoalan yang lain. Bagaimana mungkin seorang Nabiullah, Rasulullah, Khalilullah, Ibrahim, agung beliau, kok istrinya kayak gitu? Tidak mungkin. Kemudian Siti Hijir nih nantinya akan melahirkan seorang anak putra juga Nabiullah, Rasulullah, namanya Ismail. Ismail itu pendengaran, itu Tuhan. Pendengaran Tuhan ada pada Ismail. Bagaimana mungkin kalau emaknya seperti ini? Tidak mungkin. Nah, ternyata usut demi usut, rupanya Siti Hijir ini adalah anak raja orang Mesir. Cuman bapaknya sudah meninggal, makanya dia dibawa oleh pamannya Rajo. Rajo tadi itu. Nah, Siti Hijir ini mendengar cerita itu tadi bahwa Siti Sarah ini bukan orang biasa. Ibrahim pun bukan orang biasa. Makanya dia pengen menjadi saudara Siti Sarah.
Jadi angkan-angkanan cara gitu Pak. Udah berangkat. Akhirnya singkat cerita, Siti Sarah ini selalu sedih tiap malam. Kenapa? Dia kan mandul Pak, Siti Sarah nih Pak. Dia dengarkan Ibrahim itu mengeluh, ya Allah, aku sudah tua, sudah rapuh, berilah aku keturunan. Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir keturunan dari perempuan lain Pak. Dari Siti Sarah itulah harapan dia. Mudah-mudahan Siti Sarah tidak mandul lagi, itu maksud dia. Jadi kanonnya Siti Sarah ini ibu sedih dengar suaminya itu. Besok pagi berunding dengan Ibrahim. Bang, aku dengar engkau berdoa, mengeluh begitu bang. Aku sedih dengarnya banget. Kau minta anak. Aku sedih, aku dimandul, aku tidak bisa bantu. Jadi maksudmu itu apa dek? Kalau abang tidak keberatan, abang nikahlah dengan Adinda Hijir. Tidak apa-apa bang, aku ikhlas. Ibrahim keberatan. Karena tidak ada perempuan yang mau memberikan cintanya, membagi cintanya dengan perempuan lain. Tidak ada Pak. Tapi ini demi Tuhan, demi agama, demi dakwah. Dia rela menyerahkan Ibrahim pada perempuan lain. Itu sebuah pengorbanan. Ibrahim keberatan, tapi Sarah memaksakan. Nah, itu. Hijir juga berkorban Pak. Bagaimana mungkin aku dapat laki-laki tua, aku ini gadis. Aku ini turunan orang hebat, turunan raja. Tapi demi misi Ibrahim, misi Kakanda Sarah, misi agama, aku rela menikah dengan Ibrahim. Menikahlah dia Pak. Menikah Pak. Ya namanya orang menikah kan Pak. Bekerja kan Pak. Nah, akhirnya hamil. Nah orang hamil tuh Pak, capek, lelah, letih, muntah-muntah. Otomatis kan Ibrahim kan menjago, merawat, ngelapnya, nanyakan makan apa dek, nak minum apa dek, macam-macam. Nah, Sarah ini walaupun dia ikhlas suaminya jadi suaminya Siti Hijir, dia kan manusia juga Pak. Timbul rasa cemburunya, timbul rasa irinya. Maka dalam sejarah diceritakan Sarah dan Hijir berantem. Sarah menganiaya Hijir sampai menusuk matanya dengan jarum dan sebagainya. Diributilah Pak. Tapi ingat Sarah itu nenek moyangnya Bani Israel. Nanti suatu ketika Sarahnya akan diberi anak, seorang laki-laki bernama Ishak. Ishak nanti akan punya anak namanya Yakub. Yakub akan punya nama anaknya Yusuf. Dan ada 12 suku. Di bawahnya adalah raja dan nabi-nabi sampai Nabi Isa. Tidak mungkinlah nenek moyang Bani Israel, nenek moyang raja, nenek moyang nabi-nabi sejahat Sarah. Tidak mungkin. Tapi yang benar adalah Sarah minta kepada Ibrahim, tolong dibawa Adinda Hijir ini, jangan di rumah ini. Terserah abang mau kemana, bawalah dia bang. Aku tidak kuat. Nah, karena aku tidak salah juga, aku serahkan abang kepada dia, tapi demi perjuangan. Akhirnya Ibrahim dengan berat hati, oke deh, aku laksanakan. Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, wahai ayah dukung Adam, nah gitu. Mau kemana aku? Ya, istrimu Sarah itu benar. Keluar kau dari rumah. Nah, nanti kamu akan dilindungi oleh awan selama perjalanan. Nanti ontamu akan berjalan menuju tujuan yang aku harapkan. Udah berjalan. Awan mengikutinya terus, Pak. Onta berjalan terus. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Bayangkan Palestina, Mekah itu Pak 1400 sampai 1500 kilo Pak. Ukurannya 1200 km atau 1240 km atau 1500, tergantung jalur yang dilalui. Anggaplah 1500 km. Bayangkan pakai unta berapa minggu Pak? Lama kan Pak? Tidak berhenti-berhenti unta nih. Tapi dia nyaman karena si awan menutupi Pak. Selalu perjalanan. Akhirnya sampai dari suatu tempat, tandus Pak, tidak ada air, bukit batu. Di situ unta berhenti dan di situ awan pun berhenti. Oh, berarti disinilah tempatnya. Nabi Ibrahim tidak tahu nama daerah itu Pak, tidak tahu. Ini harus diketahui oleh saudara-saudaraku yang menonton video ini.
Nabi Ibrahim tidak tahu apa nama tempat itu. Yang Nabi Ibrahim tahu, aku dan istriku sudah sampai di sini. Dalam kondisi beliau hamil besar. Akhirnya ditegakkanlah pondok, Pak. Kemah. Nah, mereka sempatlah tidur sehari, 2 hari, 3 hari. Di hari yang ketiga, Ibrahim diperintah oleh Tuhan. Ibrahim, tinggalkan istrimu. Tinggalkan istrimu. Nah, lalu bagaimana Tuhan? Aku harus meninggalkan istri. Ya tinggalkan. Dia kan perempuan. Dia kan lagi hamil. Tidak ada orang. Persiapan sudah mulai habis. Pokoknya tinggalkan. Akhirnya karena Tuhan berkehendak dia meninggalkan. Dengan berat hati, dengan tangisan, Ibrahim tinggalkan. Bagaimana dengan Siti Hijr? Iya, lebih berat lagi, Pak. Hamil dengan dia, perempuan dengan dia, apalagi malam, Pak. Ibu-ibu kita sekarang aja kalau ada lakinya di rumah, ada takut tinggal di rumah. Padahal lampu terang. Apalagi tidak berlampu, Pak. Jadi Ibrahim, Hijr sama-sama berkorban di situ. Berangkat. Kemana? Balik lagi Ibrahim ke Palestina, 1.500 km jarak. Jauh, Pak. Nah, singkat cerita, kita tinggalkan Ibrahim dulu. Kita hadapi Siti Hijr. Dalam itu melahirkanlah beliau ini, Pak. Melahirkan seorang anak laki-laki. Nanti anak ini bernama Ismail. Nah, itu. Lahir. Dalam kisah, si Hijr ini cemas karena putranya ini kekurangan air. Lalu Hijr pergilah ke Bukit Safa. Cari air, Pak. Ditengok dari jauh. Ternyata air itu ada di Marwah. Ke Marwah, air itu tidak ada, Pak. Dilihat ternyata di Safa. Nah, Safa Marwah waktu itu Pak Charlie belum cak gedung sekarang, Pak, pakai AC. Licin, belum. Masih berbatu-batu, berpasir-pasir, turun lembah, naik lembah, Pak. 7 kali bolak-balik, tidak ketemu air. Jadi pas ditengoknya air, pas ditengok anaknya lagi, tiba-tiba ada air di kaki anaknya, Ismail. Itulah yang disebut dengan air Zam-Zam. Maka air itu kan, jadi si Ismail diangkat di atas batu. Batu itu nanti namanya Hijr Ismail. Nah, oleh Siti Hijr didoronglah batu besar agar jangan air itu melimpah. Zam-zam ya Allah, zam-zam ya Allah. Tahan ya Allah, tahan ya Allah. Akhirnya tertahanlah air itu. Turun. Tidak keluar lagi. Cuma ada bendungan kecil. 5-4 kala air itu. Cerita ini indah, Pak. Cerita ini bagus. Dan cerita ini dianut oleh umat Islam sepanjang zaman. Tetapi, kita kan punya akal, Pak. Apakah benar begitu ceritanya itu? Cara kita berpikir begini. Seorang perempuan yang baru melahirkan, darah keluar, Pak. Darah merah, darah putih. Badan lemes, Pak. Tulang rengkok. Daya itu sangat luar biasa lemes. Pertanyaannya, apakah mungkin bisa dia berjalan 10 meter? Apakah mungkin bisa? Itu tanyakan kepada ibu-ibu yang melahirkan. Tanyakan sama mereka. Tanpa gerito. Nah, apalagi Safa Marwah itu 740 meter satu rit. Pertanyaannya, apakah mungkin itu seorang perempuan yang baru sudah melahirkan bisa satu rit 7 kali bolak-balik? Kenapa dia bolak-balik? Karena dia tertipu dengan fata morgana. Pertanyaan lagi, apakah orang gurun seperti Siti Hijr itu tidak mengerti fata morgana? Nah, inilah kisah yang kebablasan. Kenapa? Dalam rangka memanipulasi sejarah. Oleh siapa? Orang yang tidak senang dengan Muhammad. Itu terjadi, Pak.
sampai sekarang. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana Pak Abu? Besok kita mau haji ini, kata Pak Charlie. Kami nak tawaf, kami nak sa'i. Ya kerjakan saja, tidak apa-apa. Itu kan tidak perlu ada dosa, bahkan berpahala kan. Niat baik. Tapi sejarahnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada kisah apa? Kisahnya si Hijr itu bolak-balik tadi, ya seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut akal fikir kita. Nah, kemudian lagi oh ya. Jadi cerita Safa Marwah ini kita lihat ayatnya. Oke?